Oke, ini waktunya gue untuk bahas Mail. Jujur, tadi pagi gue baru tahu nih masalah Mail karena seperti yang kalian tahu, gue itu sekarang lagi seru-serunya dagang. Gue lagi happy-happynya jualan. Jadi tadi pagi gue live dan banyak yang bilang, Kak, Mail digerebek, Mail digerebek. Nah, ini pemikiran si bodoh ini ya, gue sebagai orang awam itu mikirnya kalau nggak narko, museum. Bener kan? Karena yang namanya penggerebekan itu identik sama museum atau narko. Ternyata enggak, coy. Gue itu nggak mau ikut campur yang masalah MM-an itu ya. Gue nggak tahu, gue tidak tahu bentuknya seperti apa. Duit 5M itu gue tidak pernah melihat, yang 2M juga gue nggak tahu. Karena kalau kita perhatikan ini sudah semakin apa ya, sudah semakin melebar kemana-mana. Yang tadinya fokusnya itu si Sahrul jadi tersangka, terus backingan-backingannya pada muncul semua dan melebar kemana-mana. Tiba-tiba Laura kabur, ini udah makin kayak benang kusut, bener gak? Gue cuma mau fokus di masalah penistaan agamanya si Sahrul. Tapi untuk yang satu ini, gue apa ya? Ini udah nggak beres. Si Mael ini kan baru bisa tidur tuh pagi ya. Jadi dia baru tidur jam setengah 6. Terus tiba-tiba dia kebangun karena ada suara yang nyongkel-nyongkel, ada suara orang nyongkel-nyongkel heksosedia. Kebangun ada dibukalah. Tiba-tiba pas dibuka ada 9 orang petugas kepolisian ya menggeruduk masuk. Di uniknya lagi ya, Mail ini kasusnya sudah naik penyidikan, tapi Mail sebagai saksi terlapor, dia tidak pernah mendapatkan surat panggilan pemeriksaan pertama, kedua nggak ada. Surat pemeriksaan dia itu baru diterima saat penggerebekan itu. Dan kocaknya lagi, lawaknya lagi nih, cuma HP-nya yang diambil. Mailnya tidak diamankan. Udah gitu lucunya, ada surat dari pengadilan juga. Jujur gue jadi mempertanyakan, ada apa nih hukum kita nih, hukum Indonesia tuh gimana nih? Apalagi kubu pelapor ya, kubu pelapor itu udah koar-koar seakan-akan sudah ada koordinasi dengan pihak kepolisian. Dengan dugaan ada koordinasi dari pihak kubu pelapor dengan kepolisian, saya jadi mempertanyakan kredibilitas polisi Indonesia itu seperti apa. Maaf, tapi ini hukum kayaknya cuma jadi bahan ancaman gitu loh. Jadi kehilangan taring, jujur ya. Jadi kayak kehilangan taring. Ini jadi makin makin menguatkan bahwa hukum di Indonesia itu bisa dibeli. I mean kalau misalnya lu bisa beli hukum atau lu bisa mengatur hukum dengan uang lu yang banyak itu, nggak usah koar-koar. Kasian kan, kepolisian jadi makin jelek nilainya di mata kita. Sekali lagi saya tidak mengomentari masalah miliaran-miliaran itu, saya tidak tahu apa-apa soal itu. Tapi di sini saya hanya mempertanyakan gimana sih nih Pak hukum di Indonesia? Oke, ini waktunya gue untuk